Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Amalia dengan NIM 202100016, kelas A1 2020 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teks prosedur siswa kelas 11. Simak baik-baik ya. Yang pertama, ada pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu hal. Teks prosedur menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah atau cara-cara tertentu yang ditulis secara terstruktur dan sistematis. Teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu secara jelas. Kosasi dalam Patonah et al. 2018. Wikaningsih 2021 mengemukakan bahwa teks prosedur adalah teks yang merupakan sebuah petunjuk untuk melakukan kegiatan. Teks prosedur tersusun atas struktur tujuan dan langkah-langkah. Tujuan yang dimaksud tersebut yaitu hasil yang akan dicapai. Langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan sesuatu yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan. Kemendikbud dalam Gulo dan Tamba 2019. Menurut Sujanti 2020, teks prosedur merupakan teks yang berisi mengenai langkah membuat sesuatu yang secara sistematis dengan tujuan menulis teks prosedur ini untuk siswa dapat paham cara melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang berurutan. Yang kedua, ada tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Mahsun 2014, halaman 30, menjelaskan teks prosedur termasuk pada jenis teks faktual yang tujuannya mengarahkan langkah yang akan ditentukan. Selanjutnya, menurut Harsiari, DKK, tahun 2017, teks prosedur adalah sebuah teks yang dilakukan dengan memiliki tujuan kepada semua orang untuk mampu serta benar dalam melakukan proses pembuatan sesuatu dan memanfaatkan suatu alat agar terciptanya suatu pekerjaan. Damayanti, Jika 2019, teks prosedur menjelaskan suatu urutan kejadian sehingga dapat menambah pengetahuan semua orang. Yang ketiga, ada ciri-ciri teks prosedur yaitu A. Ada kata kerja perintah. B. Ada konjungsi. C. Kata teknis. D. Memiliki tujuan kegiatan yang akan dibahas. E. Memiliki alat dan bahan. Poin keempat, jenis-jenis teks prosedur. A. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana berisi langkah yang memiliki 3-4 tahap. Contoh teks prosedur sederhana adalah cara menyalakan televisi, cara membuat teh, dan lain sebagainya. B. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks memiliki banyak langkah, seperti cara membuat donat, cara membuat email, lain sebagainya. C. Teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya dapat diubah, tidak harus runtut, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Teks prosedur protokol berisi tahap-tahap yang tidak rumit dan mudah untuk dipahami. Yang kelima, yaitu struktur teks prosedur. A. Judul. Judul adalah ringkasan yang menggambarkan isi pokok atau topik utama pada suatu teks. Judul pada teks prosedur adalah suatu kegiatan yang akan dibuat. B. Tujuan. Sebagai penanda yang akan dibuat, dilakukan, atau motivasi. C. Bahan dan alat. Merinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Bahan dan alat merupakan rincian yang akan digunakan pada proses pembuatan. Bahan dan alat sifatnya boleh ada boleh tidak. D. Langkah-langkah. Tahapan secara rinci. E. Penegasan ulang. Berisi penekanan isi dan kata-kata motivasi serta beri sifat opsional. Yang keenam, yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. A. Menggunakan kata kerja perintah, imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran i dan partikel lah. Ciri kalimat imperatif adalah berisikan perintah, larangan yang diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. B. Menggunakan kata teknis. Kata teknis adalah kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna leksikal atau makna kamus. Misalnya, tanya jawab, kontak mata, pewawancara, dan sebagainya. C. Menggunakan konjungsi. Menyebutkan bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Bahan dan alat merupakan rincian yang akan digunakan pada proses pembuatan. Bahan dan alat sifatnya boleh ada boleh tidak.
D. Menggunakan pernyataan persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Kalimat persuasif juga berisi tentang suatu permintaan atau imbauan. E. Menjelaskan dan alat yang dipakai. Jika prosedur berupa resep penggunaan alat, akan digunakan gambaran jelas tentang benda dan alat yang digunakan, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Yang ketujuh ada langkah-langkah membuat teks prosedur. A. Menentukan topik. Sebelum kamu menulis, alangkah baiknya kamu menentukan topiknya terlebih dahulu mengenai apa yang akan kamu bahas di dalam teks. Mengenai sumbernya, tidak perlu bingung, karena kamu bisa mencari sumber tersebut melalui internet, buku, bisa juga dari jurnal. Contoh topiknya, protokol kesehatan pandemi COVID-19. B. Kumpulkan informasinya. Untuk langkah-langkah dalam membuat teks prosedur ini, kamu bisa memanfaatkan internet, bertanya kepada orang, ataupun dari media lain seperti buku, majalah, dan koran. Selagi informasi tersebut terpercaya, kamu bisa mendapatkan informasi dari mana saja. Misal topik yang akan kamu tulis adalah cara membuat bolu kukus. Sumber informasi yang bisa kamu percaya pertama adalah ibu. C. Buat kerangka. Pembuatan kerangka ini mempunyai arti menuliskan secara garis besar langkah-langkah dalam topik tersebut. Misalnya, kamu memilih topik tentang perpanjangan SIM online. Maka pembuatan kerangka urutan pertama adalah mempersiapkan dokumen untuk melakukan perpanjangan SIM tersebut. Setelah itu, unduh aplikasi digital Korlantas Polri dan melakukan registrasi juga aktivasi. Selanjutnya, mengunggah dokumen yang sudah disiapkan. Lalu, ke bagian metode pengiriman dan pengambilan. D. Mengembangkan paragraf. Supaya nantinya kerangka dari teks prosedur tersebut bisa menjadi paragraf utuh, maka kamu harus mengembangkan paragrafnya. Seperti ini contohnya, siapkan dokumen untuk melakukan perpanjangan SIM C. Dokum tersebut adalah scan KTP. Sebutkan hasil request jasmani melalui website yang sudah disediakan, kemudian scan hasil tes psikologi. Siapkan juga file pas foto dengan latar belakang warna biru dan foto tanda tangan berada di atas kertas putih polos dengan tinta tebal. E. Susun teksnya. Pada bagian bahan dan tujuan, kamu bisa menuliskan secara jelas tapi singkat. Contoh susunan teks prosedur untuk perpanjangan SIM C. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Pasal 211 Ayat 2 menyatakan bahwa SIM yang digunakan pengendara kendaraan bermotor roda 2 merupakan SIM C. Kartu tersebut berlaku selama 5 tahun. Sedangkan syarat perpanjangan SIM tersebut bisa melalui aplikasi digital Korlantas Polri. Sedangkan masa berlaku SIM C tersebut selama 3 bulan sebelum benar-benar habis. Off, koreksi dan revisi. Usahakan dalam menulis langkah-langkah teks prosedur tersebut selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, urut, juga lengkap. Pasalnya, salah satu hal yang harus terpenuhi dalam pembuatan teks prosedur adalah langkah-langkah yang urut agar nantinya apa yang ingin sampaikan kepada pembaca bisa tercapai. Misalnya, topik yang kamu berikan adalah cara membuat kerak telur. Ketika kamu memberikan langkah-langkah yang urut, maka pembaca akan lebih mudah mempraktikkan pembuatan kerak telur tersebut. Nah, pada e-modul ini pun terdapat lembar kerja peserta didik yang memuat 2 soal proyek yang dapat siswa kerjakan selama 2 pertemuan berlangsung. Sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.